Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Indrayanti, nomor NIM 2108111308. Saya belajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan memaparkan tugas yang berjudul Islam dalam Ruang Kesejarahan. Masa pra-Islam. 1. Bangsa Arab. Menurut Atiyah berpendapat bahwa Arab itu memiliki makna yang sama dengan kata Araba dari bahasa Ibrani yang memiliki makna tanah gelap atau stepi atau padang rumput. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh bahasa-bahasa Asyirah, Babilonia, Ibrani, Aramaik, Ethiopia yang memiliki persamaan bahasa, maka disimpulkan bahwa masih satu rumpun bahasa, yaitu bahasa Semit. Yang kedua yaitu keadaan alam Arabi. Semenjung Arab adalah satu negeri yang terkering terpanas. Di samping itu, perbedaan suhu panas antara siang dan malam cukup besar. Yang ketiga yaitu watak orang Arab. Watak orang Arab itu ada watak negatif dan watak positif. Nah, sekarang saya akan ciri-ciri watak negatif. Yang pertama yaitu sulit bersatu. Yang kedua gemar berperang. Yang ketiga kejam. 4 pendendam. 5 angkuh dan sombong. 6 pemabuk dan penjudi. Itu dari watak negatif. Sekarang watak positif. Yang pertama keberanian dan kepahlawanan, kesabaran dan tahan uji, ketulusan dan berkata benar. 4 kedermawaan. 4 tatanan sosial. Secara tatanan sosial, Arab terdiri dari pemerintah oleh kepala-kepala suku-suku Arab. Ini adalah tatanan sosial Arab Utara, kecuali daerah yang berada di kekuasaan Bizantium seperti Syria. Yang keempat yaitu kepercayaan bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab Selatan dan bangsa Arab Utara memiliki kepercayaan yang berbeda. Yang pertama Arab Selatan yang pada awalnya menyambung benda-benda Arab. Yang kedua langit kemudian beragama Kristen dan Yahudi. Yang ketiga, sedangkan Arab Utara beragama paganisme atau keberhalaan dan animisme. Yang B yaitu kelahiran Islam dan perkembangan di wilayah pengaruh kultur Arab. Kelahiran Islam dengan ditandai dengan mulai diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW langsung berhadapan dengan masyarakat Arab, yaitu Utara yang berbudaya sebagaimana yang telah ditemukan. Budaya yang langsung pertama kali dihadapi Nabi adalah budaya kepercayaan. Yang pertama masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa awal perkembangan Islam, di masa Nabi merupakan masa yang paling berat dan penuh dengan tekanan, karena beliau dianggap berusaha merebut kepemimpinan dalam masyarakat yang menjadi tradisi, sebab sebagaimanapun secara kenyataan ajaran Nabi berefek menggeser kekuasaan kepada suku beralih kepada kepemimpinan. Beliau tidak akan mengabaikan. Yang kedua yaitu masa khulafa al-Rasyidin. Sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, budaya-budaya Arab yang tadinya sudah beliau luruskan atau lebur maupun hilangkan memperlahan muncul kembali ke permukaan. Budaya yang bernilai negatif tidak kurang menanggung jalannya,
Sejarah Islam sedang yang bernilai positif yang memang harus dipulas nilai-nilai Islami, membawa kemampuan dan perkembangan Islam dan sejarah. C. Perkembangan pemikiran Islam. Pemikiran Islam secara keseluruhan mencakup pembicaraan tentang teologi atau ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf atau mistisme Islam. Di balik munculnya kaum Khawarij atau orang yang keluar dari barisan Afi, berikut ini merupakan beberapa penjelasan mengapa kaum Khawarij mudah terpecah belah menjadi golongan-golongan kecil, serta sikap mereka yang harus menerus melawan penguasa dan umat Islam di zaman mereka. Yang pertama, Al-Muhakimah. Golongan ini merupakan Khawarij asli dari pengikut-pengikut Ali yang kemudian keluar dari barisannya dan memusuhinya. Menurut mereka, orang yang berbuat dosa besar adalah kafir, seperti zina dan lain sebagainya. Yang kedua itu Al-Azharikah. Golongan ini merupakan barisan baru yang disusun oleh sisa-sisa Khawarij setelah Khawarij yang asli dihancurkan. Namanya diambil dari nama Nafi ibnu al-Ashraq. Yang ketiga yaitu Al-Najdat. Nama sub-sakti ini berasal dari nama Naidah ibnu Amir al-Hanafi yang pecah dari golongan Al-Zarikah. Menurut Najdah, orang yang berdosa besar yang menjadi kafir akan kekal kembali dalam neraka atau hanyalah orang yang Islam yang tak sepaham dengan golongannya. Sedangkan orang yang Islam berdosa besar tetapi golongan dengan mereka sekalipun dapat disiksa, tidak kekal dalam neraka dan kemudian akan masuk surga. Dosa kecil menurut mereka dapat menjadi dosa besar kalau dikerjakan terus-menerus dan yang mengerjakan menjadi musyrik. Yang keempat, Al-Ajaridah. Cabang Ajaridah ini adalah mengikut Abdul Al-Karim ibnu Airat, salah satu teman Al-Hanafi. Menurut aliran ini, berhijrah bukan merupakan kewajiban, tetapi sekedar kebajikan. Dengan demikian, kaum Ajaridah boleh tinggal di luar daerah kekuasaan mereka, dan yang tinggal di luar lingkungan mereka tidak kafir, dan harta yang boleh dijadikan rampasan perang hanyalah harta orang yang telah mati terbunuh. Sedangkan yang kelima yaitu Al-Sufriyah. Pimpinan golongan ini adalah Ziyad ibnu al-Ashraf. Pahamnya dekat dengan golongan Al-Zarikah, dan karena itu merupakan golongan yang ekstrim. Golongan yang tidak berhijrah ke dalam lingkungan mereka tidak mereka pandang kafir. Orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka harus diperangi. Yang keenam yaitu kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah sebagai aliran ketiga tidak menerima semua pendapat yang telah dikemukakan. Menurut mereka, orang yang berbuat dosa besar bukan kafir, bukan pula mukmin, sehingga posisinya di antaranya mukmin dan kafir atau disebut dengan manzilatun haina manzilataini. Yang ketujuh yaitu kaum Qadariyah dan Jabariyah. Menurut paham Qadariyah, manusia mempunyai kebebasan dan kekuasaan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dengan demikian, nama Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kudrat yang kekuatan untuk melaksanakan kehendak dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk kepada qadar Tuhan. Yang kedelapan yaitu Al-Ibadah. Golongan ini merupakan golongan yang paling moderat dari seluruh golongan Khawarij. Nama golongan ini diambil dari tokohnya Abdullah ibnu Ibad yang pada tahun 680 nama Syekh Ajharikah. Yang ke-9 yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang ke-10 aliran Maturidiyah. Hampir bersamaan dengan kelahiran paham Asy'ariyah, Abu Mansur al-Maturidi
Maturidi. Disamarkan membangun madhab teologi yang sedikit berbeda dengan Asy'ariyah. Sungguh pun sama-sama sebagai reaksi terhadap paham Mu'tazilah sebagai pengikut Abu Hanafi yang banyak memakai rasio dalam pandangan keagamaannya. Al-Maturidi hanya pula memakai akal dalam sistem teologinya. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, kekurangan penjelasan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.